Stephen, seorang dokter bedah jantung terkenal yang baru saja menyelesaikan operasi besar terhadap seorang pasien. Operasinya sebenarnya berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti. Namun sayangnya, takdir berkata lain. Pasien tersebut meninggal dunia di meja perawatan seolah memang ajalnya sudah tiba. Beberapa hari setelah kejadian itu, Stephen terlihat bertemu dengan seorang remaja bernama Martin. Ternyata Martin adalah anak dari pasien yang meninggal tadi. Pertemuan itu bukan tanpa alasan. Stephen masih menyimpan rasa bersalah yang besar karena gagal menyelamatkan ayah Martin. Sehingga ia mencoba menebus perasaan bersalahnya dengan tetap menjaga hubungan baik dengan putra pasien tersebut. Bahkan Stephen sampai memberikan sebuah jam tangan mewah sebagai hadiah. Martin yang menerimanya terlihat sangat senang dan langsung memeluk Stephen sebagai ucapan terima kasih. Lalu cerita berpindah ke rumah Stephen saat waktu makan malam tiba. Di sana diperlihatkan kehidupan keluarga Stephen yang terlihat begitu sempurna. Anna sang istri, Kim si anak sulung, dan Bob si bungsu. Kehidupan mereka tampak bahagia tanpa kekurangan apapun. Yes, lovely hair. Not tomorrow, Dad. Bob, you promised me you'd get a haircut. Keesokan harinya saat Stephen sedang bekerja di rumah sakit, Martin tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Rupanya, ia hanya ingin memperlihatkan kalau tali jam tangan hadiah dari Stephen sudah diganti dengan bahan kulit. Karena merasa kurang nyaman didatangi ketika sedang bekerja, Stephen pun dengan halus meminta Martin agar memberi kabar terlebih dahulu sebelum datang dan jangan muncul mendadak di jam dinas rumah sakit. Okay, goodbye. Sepulang kerja, Stephen meluangkan waktunya untuk melihat latihan vokal Kim yang sedang aktif di paduan suara sekolah. Bukan cuma Kim yang berbakat, Bob si anak bungsu juga sangat mahir bermain piano. Dari sini, makin terlihat kalau keluarga Stephen benar-benar punya kehidupan yang menjadi impian semua orang. Stephen sukses sebagai dokter bedah jantung, istrinya memiliki klinik yang ramai pasien, dan kedua anaknya tumbuh cerdas serta berprestasi. Keesokan siangnya, Stephen kembali menemui Martin yang ternyata hanya ingin curhat tentang kehidupan sekolahnya. Sebenarnya Stephen mulai merasa lelah dan tidak terlalu nyaman terus-terusan meladeni Martin. Namun rasa bersalah atas kematian ayah remaja itu masih terus menghantuinya. Karena itulah Stephen tetap mencoba bersikap baik dan menuruti keinginan Martin sebisa mungkin. Sore harinya, Martin dikenalkan kepada keluarganya. Di luar dugaan, Martin ternyata sosok pemuda soleh dan berakhlakul karimah. Martin datang sambil membawa hadiah kecil untuk istri dan anak-anak Stephen yang tentu saja membuat mereka merasa senang dan tersentuh. Singkat cerita, pada hari berikutnya ketika Stephen hendak beristirahat, Martin menelpon dan mengundangnya makan malam di rumahnya. Ia juga ingin memperkenalkan Stephen kepada ibunya. Dalam hati, Stephen sebenarnya mulai merasa hubungan ini terlalu jauh dan semakin mengganggu kehidupannya. Namun karena rasa bersalah terhadap kematian ayah Martin masih belum hilang, ia akhirnya tetap datang demi menunjukkan sedikit kepedulian kepada Martin dan ibunya. Setelah makan malam selesai, Stephen ternyata belum diperbolehkan pulang. Martin malah memaksanya untuk menonton film favorit mendiang ayahnya bersama-sama. Setelah sekitar 1 jam menonton, Martin berpamitan untuk tidur lebih dulu dan meninggalkan Stephen berdua saja dengan ibunya. Ibu Martin perlahan mulai menggoda Stephen. Can I take a closer look at your hands? Keesokan paginya saat Stephen tiba di rumah sakit, Martin kembali muncul secara tiba-tiba di ruang kerjanya. Kali ini ia mengeluhkan rasa sakit di bagian dada dan kesulitan bernafas. Mendengar itu, Stephen segera melakukan pemeriksaan medis secara menyeluruh. Namun anehnya, hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya masalah apapun. 2 hari berlalu setelah Stephen sengaja mengabaikan telepon dan pesan dari Martin. Stephen terlihat sedang makan bersama sahabatnya di rumah sederhana milik rekannya itu. Mereka menikmati ikan bakar dan sambal pete. Di tengah obrolan, sahabat Stephen yang juga bekerja sebagai dokter di rumah sakit yang sama sempat bercerita kalau ia melihat Martin berdiri cukup lama di dekat mobil Stephen sejak siang tadi. Malam harinya saat Stephen sedang duduk santai di rumah, Kim baru saja pulang dari latihan vokal. Namun ada satu hal yang membuat Stephen mulai merasa tidak nyaman.
Orang yang mengantar Kim pulang ternyata adalah Martin. Keesokan paginya, saat Stephen hendak mengantar kedua anaknya ke sekolah, Bob si bungsu tiba-tiba mengeluh kalau kedua kakinya tidak bisa digerakkan. Awalnya Stephen mengira anaknya kram biasa. Karena tak mau ambil resiko, Stephen langsung membawanya ke dokter saraf untuk diperiksa lebih lanjut. Anehnya, tidak lama setelah pemeriksaan dilakukan, Bob mendadak bisa berjalan kembali seperti biasa. Dokter pun mengatakan bahwa kondisi tubuh Bob benar-benar sehat dan tidak ditemukan gangguan apapun pada syarafnya. Karena itulah, Stephen menyuruh Anna dan Bob pulang lebih dulu. Tetapi belum lama keluar dari rumah sakit, kondisi Bob kembali memburuk hingga akhirnya ia harus dirawat karena kelumpuhan itu muncul lagi secara tiba-tiba. Para dokter mulai melakukan berbagai pemeriksaan lanjutan untuk mencari penyebab penyakit aneh tersebut. Di sisi lain, ketika Bob sedang dirawat di rumah sakit, Kim justru terlihat semakin dekat dengan Martin. Mereka menghabiskan waktu bersama berkeliling alun-alun hingga pulang sampai subuh. Sesuatu yang membuat Anna mulai kesal dan menegur Kim karena terlalu sering pergi bersama pemuda itu. Keesokan paginya, Stephen dan Anna kembali ke rumah sakit untuk melihat keadaan Bob. Namun saat mereka masuk ke ruang perawatan, ternyata Martin sudah ada di sana lebih dulu dengan alasan ingin menjenguk. Setelah itu, Martin mengajak Stephen berbicara empat mata di kantin rumah sakit karena katanya ada hal penting yang harus disampaikan. I brought you a present. Dan disinilah semuanya mulai terungkap. Martin akhirnya mengaku bahwa penyakit aneh yang dialami Bob adalah ulahnya. Ia percaya ayahnya meninggal akibat kesalahan Stephen saat operasi berlangsung. Karena itulah, Martin merasa semuanya harus dibuat seimbang. Jika ia kehilangan ayahnya, maka Stephen juga harus kehilangan salah satu anggota keluarganya. Martin memberi pilihan yang mengerikan. Stephen harus menentukan siapa yang akan dikorbankan, istrinya, Kim, atau Bob. Jika Stephen menolak memilih, maka ketiganya akan mati perlahan melalui 4 tahap mengerikan. Tahap pertama adalah kelumpuhan. Tahap kedua kehilangan nafsu makan hingga tubuh kelaparan. Tahap ketiga, mata mulai mengeluarkan darah. Dan tahap terakhir adalah kematian. Awalnya Stephen tentu saja tidak percaya dengan ancaman itu. Namun perlahan semuanya benar-benar terjadi persis seperti yang dikatakan Martin. Bob mulai kehilangan selera makan total. Apapun makanan yang diberikan selalu ditolak. Stephen dan Anna sampai melakukan pemeriksaan MRI untuk memastikan apakah ada gangguan pada otak atau saraf anak mereka. Tetapi hasilnya kembali nihil. Bob dinyatakan sehat secara medis tanpa penyakit apapun. Tak lama, Stephen mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tekanan yang terus datang membuat pikirannya kacau. Dalam kondisi frustasi, ia bahkan nekat menyeret Bob keluar ke lorong rumah sakit dan memaksanya berjalan tanpa kursi roda. Berharap semua itu hanya permainan pikiran semata. Ready? Keesokan harinya, saat Kim sedang latihan paduan suara di sekolah, tiba-tiba ia mengalami gejala yang sama seperti Bob. Kedua kakinya mendadak lumpuh dan tubuhnya mulai melemah. Kini kedua anak Stephen terbaring di rumah sakit dengan kondisi identik. Lumpuh, kehilangan selera makan, dan tidak ada satu dokter pun yang mampu menjelaskan penyebab penyakit misterius tersebut. Tidak tahu bagaimana caranya Martin bisa melakukan semua hal mengerikan itu kepada kedua anaknya. Stephen akhirnya mendatangi rumah Martin untuk meminta penjelasan secara langsung. Namun sesampainya di sana, tidak ada seorang pun yang keluar menemui dirinya. Malam harinya, Stephen akhirnya berbicara jujur kepada Anna mengenai semua yang sebenarnya terjadi. Dalam percakapan itu, Stephen mengaku bahwa sebelum mengoperasi ayah Martin dulu, ia sempat meminum oplosan terlebih dahulu. Memang tidak sampai alieng atau mabuk, dan menurut pengakuannya, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi jalannya operasi. Namun tetap saja, pengakuan itu membuat semuanya terdengar jauh lebih buruk. Stephen mencoba meyakinkan Anna bahwa kematian ayah Martin adalah takdir ilahi dan bukan sepenuhnya kesalahannya.
Keesokan paginya, saat Anna sedang menjaga anak-anak di rumah sakit, tiba-tiba Kim mendapat telepon dari Martin. Martin menyuruh Kim berjalan mendekati jendela dan anehnya saat itu juga Kim mendadak bisa berjalan normal kembali seolah tidak pernah lumpuh sebelumnya. Anna tentu langsung syok melihat kejadian tersebut. Tetapi keanehan itu tidak berlangsung lama. Setelah Kim kembali naik ke ranjang, kedua kakinya kembali lumpuh seperti semula. Tak ada penjelasan logis untuk semua itu. Entah Martin hanya memainkan pikiran mereka atau memiliki ilmu santet atau guna-guna jenis lainnya. Karena takut keadaan semakin parah, Anna melarang Kim berhubungan lagi dengan Martin. Bahkan situasi sempat memanas ketika Anna memaksa meminta ponsel Kim. Rasa penasaran dan ketakutan membuat Anna akhirnya mendatangi rumah Martin untuk memastikan apakah semua ucapan Stephen benar adanya. Dan disinilah Anna mendapatkan jawaban yang paling mengerikan. Martin secara langsung mengakui bahwa semua penderitaan yang dialami Kim dan Bob memang berasal dari dirinya. Namun yang membuat semuanya semakin menyeramkan adalah kenyataan bahwa apa yang terjadi kepada kedua anak Stephen tidak bisa dijelaskan secara ilmiah sama sekali. Tidak ada racun, obat, ataupun penyakit medis yang menyebabkan kelumpuhan itu. Itulah sebabnya seluruh dokter tidak mampu menemukan apapun dalam hasil pemeriksaan mereka. Seperti judulnya, The Killing of a Sacred Deer, yang terinspirasi dari mitologi Yunani tentang Raja Agamemnon. Dalam kisah tersebut, sang raja membunuh seekor rusa suci milik Dewi Artemis. Sebagai hukuman dan penebusan dosa, Agamemnon dipaksa mengorbankan putrinya sendiri demi memulihkan keadaannya. Dan situasi Stephen di film ini benar-benar dibuat menyerupai kisah tersebut. Martin menuntut Stephen memilih satu dari anggota keluarganya untuk dikorbankan. Jika tidak memilih, maka ketiganya akan mati perlahan. Karena semua dokter sudah menyerah menangani penyakit aneh itu, Stephen dan Anna akhirnya membawa Kim dan Bob pulang untuk dirawat di rumah. Di tengah situasi penuh tekanan tersebut, Anna mulai menyalahkan Stephen sepenuhnya. Baginya, kemarahan Martin memang berawal dari kesalahan Stephen sendiri yang tetap melakukan operasi setelah minum alkohol. Sepanjang malam, Stephen tidak bisa tidur. Pikirannya kacau, memikirkan apa yang harus dilakukan. Hingga keesokan paginya, Anna dikejutkan oleh sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Stephen ternyata telah menculik Martin dan mengurungnya di ruang bawah tanah rumah mereka. Dengan wajah penuh luka lebam, Martin tetap terlihat tenang. Ia kembali mengatakan bahwa semua ini hanya akan berakhir jika Stephen memilih salah satu anggota keluarga untuk dibunuh. Setelah itu semuanya akan kembali normal. Tak lama kemudian, Anna yang berada di garasi mendengar suara tembakan dari ruang bawah tanah. Rupanya, Stephen sedang mengancam Martin menggunakan senapan. Namun Anna segera menghentikannya karena sadar tindakan itu tidak akan menyelesaikan apapun. Hari demi hari berlalu, dan persis seperti ancaman Martin sebelumnya, kutukan itu memasuki fase ketiga. Mata Kim dan Bob mulai mengeluarkan darah. Kini Stephen benar-benar sadar bahwa semua ini ternyata tidak bisa dijelaskan dengan logika apapun. Pada akhirnya, dalam kondisi putus asa, Stephen menyerah pada permainan mengerikan tersebut. Ia mengumpulkan Anna, Kim, dan Bob dalam satu ruangan. Tangan serta mulut mereka diikat. Karena tidak sanggup menentukan sendiri siapa yang harus dikorbankan, Stephen memilih cara yang paling mengerikan. Ia memutar tubuhnya sambil memegang senapan dengan mata tertutup. Ia menembak secara acak.
Dan keesokan harinya, saat keluarga itu kembali terlihat di sebuah kafe, hanya ada Stephen, Anna, dan Kim yang duduk di sana. Dari sini kita sudah tahu siapa yang akhirnya menjadi korban. Kutukan itu pun berhenti. Martin pergi menjauh, sementara keluarga Stephen melanjutkan hidup mereka dengan trauma yang tidak akan pernah hilang. Ending yang sangat seram sekali.